Apakah kalian tahu bahwa Presiden kita Bapak Joko Widodo yang kerap disapa dengan nama Jokowi memiliki kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh siapapun? Contohnya pada foto ini nih. Foto kedua kaki Pak Jokowi saat duduk memperkenalkan kabinet barunya. Ahli spiritual mengatakan bahwa sikap duduk tersebut memiliki kekuatan yang orang lain tidak mengetahuinya. Penasaran dengan ceritanya? Selamat datang di YouTube channel Rinto Sudjarwo. Sebelum aku lanjutkan cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan like video ini, serta kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Yuk, nggak pakai lama, kita langsung ke inti ceritanya. Kabarnya Presiden Jokowi memiliki dua pelindung gaib yang selalu mengikutinya. Hal itu diungkapkan oleh spiritual Abiyasa melalui kanal YouTube-nya. Dua sosok itu ialah Nyai Roro Kidul dan Prabu Siliwangi. Sosok ini yang terlihat kuat mendampingi beliau, ucap Abiyasa. Ketahui Presiden Jokowi memang sejak dulu dikenal sebagai sosok spiritual. Ia menjadi ketika belum menjadi wali kota Solo. Menurut keterangan, kabarnya Jokowi itu kerap naik gunung untuk bertapa maupun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Presiden Jokowi juga memang terkenal berani belusukan ke sana kemari hingga ke daerah pedalaman Papua. Abiyasa mengatakan bahwa spiritualisme Presiden Jokowi berkembang dari tengah Pulau Jawa hingga ke barat Pulau Jawa. Sebelumnya anak indigo Gus Robin juga menerawang sosok yang menjaga Presiden Jokowi. Kan yang tak terduga adalah terawangannya Gus Robin mengungkap bahwa ada kedekatan khusus antara Jokowi dan Soekarno beserta para raja di zaman dahulu. Menurut terawangan Gus Robin, Soekarno kerap kali mendatangi Jokowi, bahkan Jokowi juga kerap kali diikuti para sunan. Melalui terawangan jarak jauhnya, Gus Robin menyebut sosok-sosok tersebut bahkan ikut menjaga dan melindungi Presiden Jokowi. Beliau, Jokowi, dilindungi oleh banyak sosok-sosok yang suci, ujar Gus Robin. Tak hanya itu, anak indigo itu juga sempat menyebut niat Jokowi itu sangat baik. Jokowi diakui sering memikirkan bagaimana cara membuat Indonesia lebih maju. Niat beliau sangat baik, terkadang setiap saat dia berpikir tentang Indonesia, bagaimana cara memajukan Indonesia. Namun kita ketahui Indonesia itu besar, sulit, namun sudah banyak perubahannya, ungkap anak indigo. Selain itu, Gus Robin juga menyebut jika Jokowi merupakan sosok yang jujur dan sederhana, hingga banyak dicintai oleh banyak orang. Selain itu, anak indigo itu juga menyebut jika Jokowi bisa disebut sebagai titisan Insinyur Soekarno karena memiliki kemiripan. Kita lihat Pak Jokowi itu titisan dari Presiden Insinyur Soekarno, tapi bukan reinkarnasi ya. Yang dimaksud titisan itu memiliki perah yang mirip seperti Presiden Insinyur Soekarno, kata anak indigo itu. Di antara kemiripan Jokowi dan Insinyur Soekarno yaitu keduanya tak membedakan orang kaya dan orang miskin, serta selalu memikirkan Indonesia. Niat beliau sangat baik. Terkadang setiap saat dia berpikir tentang Indonesia, bagaimana cara memajukannya Indonesia, namun kita ketahui Indonesia itu besar, sulit, namun sudah banyak perubahan. Jelas anak indigo itu. Tak hanya itu disebut sebagai titisan Insinyur Soekarno, tapi Jokowi juga diterawang disukai oleh mantan Presiden Indonesia itu. Para raja-raja dahulu dipercaya mempunyai kodam pendamping. Keberadaan kodam pendamping tersebut untuk menjaga dan memberikan kekuatan tertentu untuk para raja-raja yang berkuasa. Tidak jauh berbeda dengan para presiden kita, seperti halnya Soekarno dan presiden sekarang Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi. Presiden Jokowi dipercaya memiliki kodam dari makhluk mitologi Jawa. Nah, makhluk ini dipercaya memiliki badan yang besar dan juga mempunyai kekuatan yang besar untuk bisa bertemu dengan hewan mitologi tersebut, bisa bertemu saat prosesi-prosesi kepercayaan atau agama tertentu. Kemudian hanya dengan tokoh-tokoh besar saja. Seperti dikutip Bondowoso Network dari YouTube, nasib dan hoki kodam pendamping Presiden Jokowi. Ini wujudnya seperti burung Garuda. Di tepatnya kodam ini itu berwujud manusia, tapi bersayap dan berkepala burung Garuda. Dari tubuhnya memancarkan cahaya berwarna emas. Kodam pendamping ini adalah sosok jin muslim yang baik serta bersedia menjadi pelindung. Sosok gaib ini akan terbang dan berputar mengawasi Presiden Jokowi dari hal-hal gaib yang akan menolaknya.
Sosok kodam Garuda ini juga mampu untuk memberikan bisikan gaib berupa firasat atau insting tajam, terutama ketika ada potensi bahaya yang mengancam di tempat yang akan dituju sang presiden. Sosok gaib berwujud manusia setengah burung Garuda ini melambangkan kekuatan sekaligus kelemahan dan dipercaya dia adalah peninggalan dari seorang Raja Mataram pada zaman dahulu. Adanya hewan mitologi seperti Garuda tersebut dulunya itu digunakan sebagai wahana atau kendaraan dari para dewa-dewi, raja dan ratu waktu itu. Garuda adalah wahana dari Dewa Wisnu, karena itu ada Garuda Wisnu Kencana sebagai wahana Dewa Wisnu. Burung Garuda tersebut harus menengok ke kanan, karena kanan adalah lambang dari semua yang positif. Ukuran burung Garuda lebih besar dari patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, dan auranya memancar sekali. Hewan mitologi Eyang Paksi Garuda ini memiliki pangkat tertinggi yang ada di Jawa, juga mewakili Nusantara. Garuda yang menjadi wahana adalah hewan pilihan, karena wajahnya adalah perpaduan elang patuhnya gagah seperti burung elang Raja Wali berwarna merah dan berbadan manusia. Burung ini menjadi burung surga utusan dari nirwana ke bumi, memiliki sayap yang sangat besar seperti gabungan beberapa hewan termasuk bulu indah seperti burung merak. Hingga dari sifat-sifatnya, penolong, pengayom, pelindung keagungannya ini dipilih sebagai lambang negara di bumi Nusantara Indonesia. Adanya hewan gaib atau mitologi ini juga menjadi tunggangan para dewa seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Satu relief di Ramayana, di situ diceritakan bahwa Garuda ini menjadi juru penolong waktu Sinta di bawah Rawana. Sosok yang mendampingi Presiden Jokowi salah satu sosok yang dianggap sebagai rajanya para hewan mitologi yang ada di Jawa dan Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini agar channel ini berkembang. Itu terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video besok. See ya.